Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Bapa dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memahaminya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini dengan topik minggu doa memohon keselamatan. Tertulis pada Kejadian 18 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada Tuhan, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan, sebab ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani dikenal dengan Bereshit, dalam bahasa Inggris Genesis, dan dalam bahasa Yunani Genesos, merupakan tulisan yang menceritakan awal dari segala sesuatu yang berhubungan dengan iman umat Allah. Sebagaimana judul nas kita ini, doa syafaat untuk Sodom. Maka kita akan melihat apa maksud dan tujuan firman ini bagi kita. Allah telah memilih Abraham dan keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Tuhan setia dan akan memenuhi janjinya atas dasar kasihnya kepada Abraham. Allah berfirman kepada Abraham tentang keluh kesah orang Sodom dan Gomora atas dosa-dosa mereka, sehingga Tuhan sendiri turun untuk melihat dan menyaksikan sendiri kelakuan dan keberdosan orang Sodom dan Gomora. Sesungguhnya Allah sendiri datang bersama dengan 2 orang malaikat. Ketika kedua orang malaikat berjalan ke Sodom, Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan. Ia bertanya kepada Allah, apakah Allah akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya 50 orang benar dalam kota itu? Apakah Tuhan akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya? Apakah orang benar ikut lenyap bersama dengan orang fasik? Abraham yakin bahwa Tuhan Allah tidak akan berbuat demikian, bahwa Tuhan tidak akan membunuh orang benar bersama dengan orang fasik. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Lalu Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Hal ini dipertanyakan secara terus-menerus oleh Abraham kepada Allah, dengan menyatakan bahwa ia telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun ia debu dan abu.
Abraham melanjutkan pertanyaannya kepada Allah dengan bertanya, sekiranya ada 45 orang benar, 40 orang benar, 30 orang benar, 20 orang benar, 10 orang benar, apakah Tuhan akan tetap melenyapkan dan tidak menyelamatkan? Dan jawaban Tuhan adalah sama seperti dengan yang Allah jawab, bahwa ia tidak akan memusnahkan kota itu karena 45 orang benar, 40 orang benar, 30 orang benar, 20 orang benar, bahkan 10 orang benar. Namun sayangnya bahkan 10 orang benar pun tidak didapati atas kota itu. Abraham dengan penuh kerendahan hati, kehati-hatian, kegetiran, kesedihan dan secerca harapan tetap memohon agar sekiranya Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan oleh Allah. Ia begitu peduli akan Sodom dan Gomora beserta dengan isinya. Maka ia terus-menerus memohon dengan sangat di dalam doa. Bahkan dalam dialognya bersama dengan Tuhan, terjadi tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan Allah demi menyelamatkan kota dan orang-orang di dalam Sodom dan Gomora. Ia yakin bahwa Tuhan Allah adalah Maha Pengasih, Maha Adil, Hakim yang penuh dengan belas kasihan. Permohonan Abraham diterima oleh Allah, meskipun kenyataannya berkata lain, bahwa tidak didapati bahkan 10 orang benar di dalamnya. Akhirnya Tuhan pergi meninggalkan Abraham. Setelah ia berfirman, Abraham juga kembali ke rumahnya ataupun ke tempat tinggalnya, yaitu di Mamre. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, berdasarkan firman ini kita boleh melihat dan menyadari sifat dan karakter Tuhan Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Ia bukan hakim yang menghukum tanpa pertimbangan mendalam melihat kenyataan di dalam kota Sodom dan Gomora. Ia adalah hakim yang adil. Di satu sisi ia berbelas kasih, di sisi lain ia menghukum. Mengapa? Karena kasih dan hukumnya seimbang, menunjukkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Allah mendengarkan seruan, doa, dan permohonan orang yang datang kepadanya tanpa memandang dosa manusia. Allah menghendaki pengakuan, pertobatan, dan juga perubahan dalam diri setiap manusia. Untuk itu, marilah kita berdoa dan berseru-seru kepadanya kalau Tuhan mendengarkan doa dan permohonan Abraham pada dulu kala agar ia tidak memusnahkan kota Sodom. Ia juga adalah Allah yang sama hingga detik ini, yang menerima pengakuan keberdosaan kita dan menyelamatkan orang percaya yang percaya kepadanya. Hanya Allah satu-satunya keselamatan kita. Dialog Abraham dan Tuhan menjadi kesaksian bagi kita bahwa Allah Maha Pengampun dan Penyelamat. Ia adil dalam kasih dan hukumnya. Sebagai umat Tuhan, marilah kita memuji Allah dengan mempertajam doa-doa kita. Marilah juga kita hidup dalam takut akan Tuhan dan mematuhi hukumnya. Ia senantiasa melayakkan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dan juga firman-Mu. Biarlah ya Bapa, firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat kami hidupi dan kami lakukan dalam kehidupan kami, agar di setiap keberdosaan kami selalu mengandalkan Engkau dan juga mengakui segala dosa kami dalam kehidupan kami, agar kami tetap selalu berada di dalam naungan kasih-Mu. Di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.